Oke, halo guys, balik lagi ke channel gua dengan gua Kevin. Hari ini gua bakal ngebikin sebuah video yang lain daripada yang lain. Gua bakal ngobrol sama teman gua. Gua bakal ngobrol tentang hubungan logika versus hati. Berhubung yang kali ini narasumbernya ini belum pernah pacaran, tapi logikanya tuh kuat. Ada dua hari ini narasumbernya. Nah, ya nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Gue pengen kita tuh supaya bisa share pemikiran dan teman-teman juga bisa ngeliat pandangan lelaki itu tentang sebuah hubungan tuh kayak gimana sih gitu terhadap seorang perempuan. Nah, langsung aja kita mulai ya. Oke guys. Nah, hari ini topik pertama kita, gue bakal lebih ngebandingin bagaimana teori versus dengan perasaan. Ya. Nah, jadi kali ini tuh gue lebih pengen teman-teman supaya lebih tahu gitu gimana sih pandangan cowok tuh soal kapan waktunya pacaran yang pas gitu. Terus gimana sih pas waktu orang pacaran gitu, apa yang dibilang kata cocok itu tuh seperti apa gitu. Nah, kan masing-masing orang kan punya pendapatnya masing-masing. Ada yang bilang kalau hobi sama itu cocok, tapi belum tentu kan. Nah, jadi gue perkenalin dulu teman gue kali ini, namanya Dedi. Biasa jarang muncul di kamera kali ini, tapi ya khusus hari ini gue paksa. Jadi ya moga aja ya nggak awkward ya. 100% awkward. 100%. Oke, gue pengen nanya dulu nih, biar yang ini bukan penghinaan ya. Jadi gue cuma pengen Hell no, to the no, no, no. ini cuman supaya lu pada tahu ini tuh pandangan dari orang seperti ini dan orang seperti gue gitu. Jadi gue bakal ceritain tentang masa lalu gue juga nantinya. Gue pengen tanya nih, lu udah pernah pacaran belum? Interogasi. Belum. Kenapa? Karena gue nggak cari. Kenapa nggak mau nyari gitu saja? Oh, kenapa nggak mau nyari? Ada hal lain yang gue lebih tertarik sih selain cewek. Jadi Bukan berarti gue homo ya. iya. Itu beda. Jadi lebih maksudnya tuh Iya. pacaran itu kan bukan hal yang seharusnya maksudnya tuh di saat sekarang ini belum harus pacaran gitu kan. Ada hal yang lebih penting lagi kan? Enggak, bukan penting sih. Karena gue pertama malu dan juga gue nggak terlalu mikirin cewek. Cewek itu bukan berarti nggak penting gitu. Kalau lo kasih gue pacar ya, gue pasti pertimbangin. Jadi gitu. Jadi sebenarnya mau kalau Mau. bisa. Kalau bisa, tapi ya itu, gue orangnya kan introvert ya, jadi nggak bisa pertama awkward ngomong ke cewek gitu. Jadi gue pikir kenapa gue harus kejar cewek gitu, sementara gue masih ada hal-hal lain yang gue membuat gue senang gitu. Nah, jadi ada hal lain yang bisa mengalihkan hal pacaran kan sebenarnya Iya. kan. Dan menurut lu tuh pacaran itu masih bisa lah dikesampingkan Iya. untuk saat ini kan. Gue nggak terlalu suci untuk bilang pacaran itu nggak penting, gue mau fokus ke hal yang lain. Nggak kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya nih, emang menurut lu kalau misalnya ada orang yang ngomong gue pengen fokus ke pekerjaan dulu gitu. Menurut lu tuh itu sebenarnya tuh emang pure dia pengen kerja dulu atau sebenarnya tuh dia lagi ngerasa tersakitin gitu? Tergantung dari historinya. Kalau misalnya dia dulunya pernah pacaran ya mungkin aja dia pengen istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya itu rebound. Nah, tapi kalau misalnya dia belum pernah pacaran, itu bisa jadi itu dia tuh bener-bener pengen fokus sama pekerjaannya karena profitnya tuh gede. Karena ada beberapa orang kayak gitu. Atau juga ada orang yang kayak gua, dia tuh takut sama perempuan atau Takut? malu Malu. ngomong. Jadi dia tuh takut sama situasi ketika dia berdua sama perempuan, atau bahkan ada di grup ya. Di grup yang ada ceweknya sama cowoknya. Dia bisa kayak gak nyaman gitu. Nah, itu dua sisi. Nah, ada yang benar-benar fokus sama pekerjaan, ada yang dia tuh kayak takut. Berarti emang tipe orang kan berbeda-beda Iya, gitu. Jadi tipe orang berbeda-beda. nggak bisa kita langsung ngejudge dari apa yang mereka utarain Iya. gitu. Kita harus ngeliat flashbacknya. Nih, gue pengen nanya nih. Menurut lo, pandangan secara pribadi ya, baikan mana kita nyari pacar pas waktu udah sukses
atau kita cari pacar pas waktu lagi menuju kesuksesan? Sudah Secara personal aja secara sih. personal. Kalau secara personal yang pilihan kedua, Cari pas Pacar. waktu menuju kesuksesan. menuju kesuksesan. Iya. Itu Oke. idealnya. Ideal kan. Itu idealnya. Gitu. Tapi kan kebanyakan dari orang tua itu kan bilang lu nggak usah takut lah cari cewek. Iya. Tunggu pas waktu udah kaya juga cewek pada datang, lu Pasti. pada yang nyari kan. Pasti. Tapi menurut lu sepemikiran nggak sih sama gue kalau menurut gue ya orang kalau orang tua bilang kayak gitu justru gue bilang ya nggak ada salahnya kan sebenarnya kita nyari pacar pas waktu kita lagi di tengah-tengah lah ibaratnya Betul. tuh dan mencari pendamping hidup selama perjalanan menuju kesuksesan itu kan hal yang wajar sebenarnya Betul, kan tapi kenapa mindset orang-orang sini tuh bilang ya tunggu cowoknya sukses aja cewek datang sendiri jadi kita tinggal filter gitu bukannya tuh nantinya ceweknya tuh datang ngeliat kita pas waktu oh ini cowok udah berduit ini gue udah mapan cuman terima enaknya aja gitu kan Betul. kebanyakan kan justru menurut gue yang kayak gitu tuh lebih suara motor Kalau motor. jadi menurut gue yang pas waktu kayak gitu tuh pas waktu kita udah apalagi udah ke hubungan jenjang yang berikutnya gitu lebih nggak ada ikatan kan ya Betul. ya kan lebih ringkih lah ibaratnya tuh hubungannya ya kan karena menurut gue aneh aja sih ya bukan aneh sih satu sisi gue banyak di kalangan gue tuh bilang kalau misalnya lu cari duit yang bener lah dulu gitu untuk sekarang pas masih muda nggak usah pikirin cewek dulu lah katanya Iya. ya gue sih menurut gue pengen gitu ada yang mendukung gue pas waktu gue lagi kayak gini kan ya masing-masing orang kan ada gayanya masing-masing gitu kan Betul, betul. kalau misalnya gue sedih atau misalnya down ada yang support kan lebih enak gitu daripada lu sendiri Iya, betul. Hashtag curhat. hashtag curhat iya sih satu sisi gue penasaran aja Hashtag gitu curhat. kenapa orang Indo kebanyakan kayak gitu itu mungkin lebih karena ini ya budaya kan Budaya ke pernikahan tuh biasanya harus kayak kita kan pernikahan tuh selalu ada resepsionis kan. resepsionis Resepsi, salah. resepsi Resepsionis. resepsionis resepsi Iya. pernikahan. Karena gini, pada dasarnya sekarang negara-negara maju itu orang kalau nikah udah jarang pakai resepsi. Kayak ya udah lu ke kalau di luar negeri itu biasanya untuk nikah itu cuma perlu Surat. bernikah secara legal doang, surat nikah doang. Udah habis itu ya mereka pulang, melanjutkan kehidupan seperti biasa. Nah, tapi kalau di Indonesia itu wajib, sangat wajib dan sangat diharuskan kalau kamu itu nikah harus pakai resepsi. Kalau enggak itu malu-maluin keluarga. Itu udah di istilahnya kalangan budaya Asia yang pengen memperlihatkan bahwa keluarganya itu maju dan sukses di mata keluarga-keluarga lain. jadi kayak misalnya kalau orang nggak ngelakuin resepsi itu dianggap fail gitu. Ya bisa jadi, tapi nggak salah istilahnya mereka nggak mungkin paling diomongin istilah gitu. Apalagi keluarga keturunan bukan rasis ya tapi menurut gue keluarga Chinese tuh kebanyakan resepsi itu hal yang wah gitu harus diselebrasikan kan ya. Iya harus, dan mereka tuh resepsi itu kayak semakin kaya resepsinya, maksudnya semakin mewah, itu bertanda bahwa semakin langgeng gitu. Ya, makin lama dia punya itu. Dia punya kehidupan pernikahannya. Padahal nggak ada hubungannya kan Nggak ada dari hubungannya. harta sama Iya. lama pernikahannya itu soal cocok-cocokan sebenarnya. Karena di budaya Asia tuh mereka lebih pentingin kehidupan keluarga yang enak dibanding kehidupan percintaan. Karena ya kalau misalnya gue bilang ya realistis aja, istilahnya kita itu hidup bukan kayak Romeo Juliet. Karena kalau lo mau kehidupan bahagia ya pasti harus punya duit kayak gitu. Ya. Lu nggak bisa bilang bahagia tapi lu hidup di bawah kolong jembatan kan. Nggak bisa, misalnya gitu loh. Itu kita karena hidup ya di dunia modern, globalisasi dan kapitalisme ya kita butuh uang, duit untuk hidup secara bahagia. Tapi lebih orang biasa tekanan kayak gitu kan lebih ke orang tua kan, orang terdekat, saudara gitu. Iya, biasanya orang tua dan keluarga gitu. Karena satu sisi juga sebagai pengantin pun pasti ngerasa tertekan apalagi kalau orang tuanya nggak ngedukung kan. Biasa itu lebih ke masing-masing. Ya, itu lebih ke pressure dari eksternal. Iya. Pressure eksternal
Dan kalau internalnya ya biasa ya ada beberapa orang yang suka karena atas nama cinta ya ada, itu pasti ada. Tapi ya kalau yang untuk masalah mapan nggak mapan, sukses nggak sukses itu tekanan biasa dari eksternal, kalau dari opini. Tapi kalau lu misalnya disuruh anggaplah lu nikah kan ya, kalau Nikah, yang acara itu kan ya, bukan kawin kan deh. kawin itu, Kawin itu bikin Kawin anak itu ya. bikin anak. Nah nikah, Nikah. resepsinya itu kalau lu sendiri, lu mengharuskan nggak harus mewah? Gue nggak, gue justru pengen resepsi yang istilahnya sederhana, didatangi oleh teman-teman terdekat dan keluarga terdekat. Jadi nggak usah gede, yang penting berkesan kan. Yang penting berkesan istilahnya gitu loh. Jadi ya satu sisi kalau kayak di kondisi khususnya di Indonesia ini kan kebanyakan orang maunya tuh keluarga khususnya sih. Iya. Keluarga takut mereka gengsi, anaknya kok fail gitu kalau misalnya persepsinya. Ya karena pada dasarnya resepsi itu show off. Ya. Kalau show off lu nggak bisa bagus, nggak bisa mewah, ya show off lu ya fail, misalnya gitu. Namanya resepsi, lu mengundang semua orang untuk menghadiri acara pernikahan yang basically lu itu kayak traktir mereka, Makan gratis. makan gratis. Tapi mereka kan juga bayar, datang kasih angpau kan. Betul. Ya. Tapi angpau itu nggak seberapa sama apa yang Apa mereka yang dimakan. Ya. Iya sih. Ya lebih ke budaya lah ya, budaya Asia ya lebih tepatnya tuh ya dibanding budaya Barat. Asia Tenggara. Oke, Ada satu budaya Asia yang nggak kayak gitu, Jepang. Jepang. Iya, Jepang jarang kayak gitu. Jepang itu dia nggak resepsi tapi dia itu upacara Beda pernikahan. Beda. Nah, kadang ada pun yang beberapa couple atau pasangan itu yang nggak pengen ada upacara, jadi cuma pengen dapatin surat nikahnya secara legal di kantor apa gitu. Lebih ke kayak Barat dong jatuhnya Iya ya. betul kayak Barat. Karena pertama Jepang itu dia koneksi sama keluarga itu minim gitu. Ya. Dan mereka cuma pengen upacara doang. Apalagi di umur yang kayak udah 17-an gitu biasanya mereka udah mandiri ya. Mandiri, Mirip-mirip kayak mandiri orang banget. Barat juga sih jatuhnya Iya. kan. Nah, menurut lu tuh kalau misalnya gue punya banyak kesamaan gitu. Sama ceweknya, Ah, sama seorang. sama ya cewek yang pasti. Iya. Gue straight. Iya. Nah, itu menurut lu Seorang. cocok nggak itu? Itu Kalau lu bisa punya dianggap banyak kecocokan, ya. ya bisa ya, namanya lu kalau punya banyak kecocokan ya berarti lu satu wavelength sama dia. Tapi kan gue baru ingat tentang goal dari hidup yang Goal itu. dari hidup. Goal pacaran. Goal Mas, dari hidup. Goal dari ya, kan kita di umur segini apalagi goalnya udah pasti ke ini kan, pernikahan, berkeluarga, bikin keturunan, ya kan? Gue bilang sih itu bukan goal sih, itu kan udah pasti. Semua orang udah pasti kayak gitu. Kalau lu mau pacaran ya pasti nikah, pasti buat keturunan, itu udah pasti. Goal itu yang ngebedain lu, istilahnya dari semua orang. Lu tujuannya itu mau ngapain, istilahnya gitu. Tujuan dari sebuah Dari pernikahan, sebuah hubungan, Iya, sebuah hubungan, lu tujuannya mau ngapain, istilahnya gitu. bikin keluarga. Enggak, itu udah pasti, itu udah satu paket, nggak? Nggak mungkin dong orang istilahnya menjalani hubungan nggak meneruskan keluarga. Ada mungkin ya beberapa ya, tapi in general pada umumnya yaitu itu udah pasti. Tapi Setelah maksud pas gua waktu keluarga itu mau ngapain gitu maksudnya? iya, itu apa, berkeluarga, berketurunan itu bagian dari perjalanan hubungan suami istri. Ya memang udah seharusnya digituin. Yang harus digituin, tapi maksudnya goalnya mau gimana? Goalnya, gue sendiri aja Itu memang harus dijalani untuk dicari tahu gitu loh. nggak bisa. Karena ini ingat, goal hubungan bukan goal lu. Kalau goal lu ya pasti lu udah tahu goalnya apa, tapi kalau goal hubungan lu harus bentuk tuh dari dua belah pihak. Contoh goal hubungan. Nggak tahu karena gue belum pernah jalani. Tapi kan gitu istilahnya, kayak sama lah kayak menghormati lah, respect itu kan apa, kayak sifat dua arah. Lu kalau mau direspek lu harus ngerespek orang lain dong. Nggak mungkin lu bisa ngeharap lu itu pengen dihormati tapi lu nggak hormati orang lain. Iya sih. Itu adalah hal yang berjalan dua arah, sama seperti hubungan, karena hubungan itu bukan satu orang, dua orang. Menurut lu kalau misalnya orangnya nih awalnya nggak cocok gitu, tapi yang satu sisi itu pengen paksa pertahanin, itu menurut lu bisa nggak sih? Bisa. Jadi memang harus dari awal tuh udah klop gitu, ada dari awal klub itu indikasi yang bagus, tapi ya itu nggak menjamin ya istilahnya gitu. Cuma indikasi yang bagus gitu.
Jadi siapa yang nolak kalau misalnya chemistry kalian bagus? Tapi ya itu, kadang ada orang yang chemistry bagus tapi cuma jadi teman baik. nah itu Itu banyak juga.